Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten kali ini akan membahas tentang alat-alat tangan yang dikhususkan pada kunci-kunci ataupun disebut dengan wrench. Sebelum menonton konten ini, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan loncengnya, dan share agar konten ini terus berkembang. Alat tangan yang digunakan dalam kendaraan ringan, dalam servis kendaraan ringan adalah satu kunci shock. Kunci shock ini berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut ataupun muar. Ukuran yang biasa digunakan di dalam servis kendaraan ringan yaitu kunci shock ukuran 8, ukuran 10, ukuran 12, ukuran 14, ukuran 17, ukuran 19, dan 21. Dalam satu paket kunci shock itu terdapat yaitu mata kunci shock, kemudian handle, terdapat handle L, handle sliding T, dan handle breaker bar, dan juga terdapat handle ratchet, di mana handle ratchet ini bisa digunakan tanpa harus membuka kunci untuk memutarkan baut ataupun mur. Ini adalah contoh penggunaan dari kunci shock. Ini menggunakan handle L. Nah, ini cara memasangkannya, ditekan, melepaskan juga ditarik. Nah, ini untuk ukuran yang lebih besar. Ini merupakan contoh handle ratchet. Nah, ini bisa dirubah arah putarannya. Kemudian untuk memasangkan mata shocknya, yang dipijit atasnya, dia akan lepas atau terpasang. Dan ini adalah handle ratchet model lama. Nah, karena diputar, ini akan merubah putaran. Kemudian untuk masukannya ditekan. Nah, kemudian ini dengan ditarik melepaskannya. Ya, oke. Ini adalah teknik cara menggunakan kunci shock dalam membuka baut. Nah, ini menggunakan sliding T, handle sliding T. Oke, untuk baut yang keras menggunakan handle sliding T. Perlu diingat untuk membuka baut itu arah putarannya ke kiri, dan untuk mengencangkan arahnya ke kanan, jangan sampai terbalik. Untuk baut yang sangat keras digunakan handle breaker bar. Nah, ini kekuatannya bisa membuka dan mengencangkan baut yang sangat keras. Biasanya digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut kepala silinder. Yang kedua adalah kunci ring atau box wrench, di mana fungsinya untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang kekencangannya di bawah 5 kg per cm persegi. Ukuran yang biasa digunakan pada kunci ring ini adalah ukuran 8, ukuran 10, ukuran 12, 14, 17, 19, dan 21. Yang ketiga adalah kunci pas atau open end wrench, di mana fungsinya adalah untuk membuka atau mengencangkan mur dan baut yang sudah longgar. Kunci pas ini tidak digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut atau mur yang sangat kencang, karena akan merusak kepala baut, sehingga kepala baut akan menjadi selek. Ukuran yang biasa digunakan untuk kunci pas adalah ukuran 8, ukuran 10, ukuran 12, ukuran 14, ukuran 17,
ukuran 19 dan ukuran 21. Kunci yang ketiga adalah kunci kombinasi atau combination wrench, di mana kunci ini berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut atau mur dalam satu waktu sehingga tidak perlu mengganti dengan kunci ring atau kunci pas, sehingga ini bisa digunakan sekaligus antara kunci ring dengan kunci pas. Misalnya ketika membuka baut yang kencang digunakan kunci ringnya, dan ketika sudah longgar untuk mempercepat pekerjaan digunakanlah kunci pas untuk memutar baut yang sudah longgar tersebut. Kunci kombinasi juga biasa disebut dengan kunci ring pas. Untuk ukuran yang biasa digunakan sama seperti kunci yang lainnya, yaitu ukuran 8, ukuran 10, 12, 14, 17, 19, dan 21. Ini adalah contoh untuk penggunaan kunci ring. Nah, ini dengan cara dikejutkan agar mudah untuk membukanya. Kemudian diputar ke arah kebalikan dari jarum jam untuk membuka baut sampai bautnya terlepas. Nah, untuk mempercepat dengan menggunakan tangan, kemudian bautnya sampai bisa terbuka. Kenapa membukanya harus dengan dikejutkan atau cara dipukul? Agar kepala baut tidak menjadi selek, karena dengan pembukaan yang cepat akan tidak menjadi selek. Kunci yang keempat adalah kunci Inggris atau adjustable wrench. Kunci ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut yang ukurannya tidak bisa dijangkau oleh kunci shock, kunci ring ataupun kunci pas. Sama seperti halnya kunci pas, kunci Inggris tidak boleh untuk membuka baut yang sangat kencang karena akan membuat kepala baut menjadi aus. Kunci ini digunakan untuk keadaan darurat saja, jadi tidak diprioritaskan untuk digunakan. Untuk ukuran kunci Inggris, ini ukurannya dapat dirubah-rubah, yaitu dengan cara memutar bagian yang untuk merubah rahang bawahnya, sehingga dapat diatur sesuai dengan ukuran kepala baut. Yang kelima adalah kunci momen atau torque wrench, atau sering juga disebut dengan kunci torsi. Ini merupakan salah satu jenis kunci SST yang bisa kalian temui di bengkel-bengkel otomotif, khususnya di bengkel mobil. Pada umumnya kunci momen ini berbentuk batang memanjang. Di bagian ujung atas terdapat sebuah pen untuk menancapkan kunci shock. Sedang di bagian ujung bawah dekat handle biasanya terdapat penyetel momen kekencangan yang diinginkan yang ditunjukkan dengan angka. Fungsi dari kunci momen ini adalah untuk mengukur kekencangan baut atau mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut atau mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasa digunakan untuk mengencangkan baut kepala silinder, di mana kekencangan baut kepala silinder ini harus dikencangkan dengan momen kekencangan 6-7 kg per cm persegi. Selain untuk mengencangkan baut kepala silinder, kunci momen juga digunakan untuk mengencangkan baut roda. Cara menggunakan kunci momen adalah: pertama, buka
kunci untuk penyetelan, kemudian putarkan tuas penyetel sesuai dengan kekencangan yang akan kita atur. Di sini ada kekencangan dengan kilogram per sentimeter persegi ataupun newton. Setelah momen yang diinginkan telah diatur, maka kunci kembali pengatur kekencangan. Setelah itu diaplikasikan kepada baut yang akan dikencangkan sampai berbunyi klik. Prioritas penggunaan kunci. Dalam menggunakan kunci, prioritas yang pertama yang digunakan adalah satu, kunci sok. Jadi dalam membuka baut atau mur atau mengencangkan, gunakanlah kunci sok, karena kunci ini memiliki grip atau pegangan yang lebih baik daripada kunci-kunci yang lain. Dalam artian dapat meminimalisir kerusakan kepala baut dari keausan atau selek. Prioritas kedua adalah kunci ring, di mana kunci ring ini bisa digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut yang kencang. Akan tetapi untuk baut yang sangat kencang tidak bisa digunakan. Untuk kunci-kunci yang lainnya tidak disarankan untuk digunakan, kecuali digunakan untuk baut atau mur yang sudah longgar, dan juga digunakan untuk keadaan darurat saja. Sedangkan untuk kunci momen digunakan untuk mengencangkan baut sesuai dengan spesifikasi dari pabrik. Demikianlah konten kali ini, semoga memberikan pencerahan bagi kita semua, dan sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Terima kasih.